Assalamualaikum Said. Semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah dan dimudahkan santri mendapatkan beasiswa kiamat. Amin. Mohon Ustaz jelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apakah kami bisa lebih fokus beribadah di malam-malam akhir ini, terutama kami para PNS, mulai besok libur bisa fokus di akhir 10 malam terakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka jawaban dari pertanyaan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, maka kita berharap agar mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka dari keutamaan malam Lailatul Qadar yang paling puncak adalah sesuai ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini pertanyaan yang besar. Makna dari lebih baik dari 1000 bulan, satu malam lebih baik dari 1000 bulan, itu apanya? Ini pertanyaan yang perlu diperhatikan. Apakah malam itu sangat mulia seakan-akan lebih dari 1000 bulan, atau amalan pada malam itu bagaikan amalan di 1000 bulan, atau malam itu lebih mulia dibanding malam-malam lainnya karena seakan-akan 1000 bulan. Apa makna dari ayat ini? Maka makna dari ayat ini telah datang tafsir dari salaf, dan itu yang kita harapkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahwa disebutkan al-amalu fi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang mana dia datang mulai dari ba'dal maghrib, maka dia berbuka puasa, kemudian alhamdulillah jika mempunyai rizki menginfakkan kepada kaum muslimin, berbuka bersama, kemudian setelah itu melaksanakan salat maghrib, kemudian melaksanakan salat isya, kemudian melaksanakan tarawih, kemudian setelah tarawih ada pelajaran, kemudian setelah itu dia berbuat baik kepada anak istrinya, kemudian dia sahur, kemudian selesai malam Lailatul Qadar dengan adzan yang kedua. Maka yang diinginkan keutamaan di sini, amal-amal di dalam malam Lailatul Qadar tadi, dari salat malam, dari qiraatil Quran, dari menginfakkan hartanya, membayar zakat fitr misalnya atau sebagainya, maka amalan-amalan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini yang kita harapkan. Maka di keutamaan yang pertama, mana dalil dari tafsir as-salaf? Maka alhamdulillah telah datang tafsir as-salaf yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibni Bashir dari Amr Ibni Qais Al-Malai, yang mana beliau mentafsirkan ayat ini khairun min alfi syahr, qala amalun fihi khairun min amali alfi syahr. Bahwa orang yang melaksanakan amalan di malam Lailatul Qadar yang hanya dari ba'dal maghrib sampai adzan yang kedua sekitar 10 jam, 11 jam itu, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sanad ini mahaluh, sanad yang hasan, karena Al-Hakam Ibnu Bashir rawi yang saduk. Adapun Amr Ibnu Qais Al-Malai maka dia imam mufassir. Maka hadis ini hadis yang hasan, menjelaskan salaf kita bahwa makna yang diinginkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, maknanya amal-amal yang
ada padanya. Sehingga di malam itu kita tidak tidur. Di malam itu kita melaksanakan ibadah. Dan ibadah macam-macam. Bahkan makan, minum diniatkan untuk agar kita bisa menguatkan membaca Al-Quran dan salat tarawih, itu juga ibadah. Maka semua peribadatan yang dilaksanakan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sanadnya sanad yang hasan. Dan terbayang ya ibadallah, di satu malam yang mana kita melaksanakan ibadah mulai dari salat tarawih, recitation Al-Quran, murajaah Al-Quran, atau menulis kitab, atau berbuat baik kepada teman-teman kita dan anak istri kita, maka itu semua ditulis lebih baik amalan malam itu daripada amalan 1000 bulan. Dan 1000 bulan barakallahu fikum jika ditahunkan 83 tahun. Dan 83 tahun, 1 tahun 360 hari, maka dikalikan 8 tahun itu menjadi 30.000 hari. Kesimpulannya, melaksanakan amalan soleh di malam Lailatul Qadar yang hanya 12 jam, 11 jam, itu seperti 30.000 malam. 30.000 malam. Maka satu malam berbanding 30.000 malam. Di Al-Quran disebutkan dengan alf syahr, 1000 bulan. Maka inilah dari keutamaan yang paling agung dari keutamaan Lailatul Qadar. Dan yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar, malam penuh ampunan. Mana dalilnya? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak tidur, maka diampuni dosa-dosanya selama dia beriman kepada Allah dan mengharap begadangnya itu mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Maka inilah keutamaan yang kedua sesuai hadis. Dan di ayat Al-Quran ada pula keutamaan yang ketiga. Maka keutamaan yang ketiga, malam Lailatul Qadar disebutkan Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Yang mana pendalilannya seperti di Al-Quran di surat Ad-Dukhan, di mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bahwa sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang diberkahi. Lalu mana dalil kalau malam yang diberkahi itu Lailatul Qadar? Telah datang tafsir as-salaf. Maka kita sebagai seorang salafi jangan hanya mengaku kita salafi, tetapi pemahaman Al-Quran kita kembali kepada mereka. Pemahaman hadis kita kembali kepada mereka. Sehingga kita memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman mereka salaf dulu. Karena mereka yang hidup di zaman Nabi. Atau para tabi'in hidup bersama para sahabat, mengambil ilmu dari sahabat dan sahabat dari Nabi. Atau dari salaf juga, para itba'u tabi'in mengambil ilmu dari tabi'i, tabi'i mengambil ilmu dari sahabi, sahabi mengambil ilmu dari Nabi. Maka tafsir dari salaf disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, bahwa kami menurunkan ayat Al-Quran itu di malam yang penuh mubarakah. Telah datang ucapan salaf, yakni Qatadah ibnu Di'amah, seorang tabi'i yang buta, yang hafalannya sangat kuat. Maka dia mengatakan, makna fi lailatin mubarakatin ay fi lailatil qadar. Makna Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi oleh Allah. Maka ini keutamaan dari malam Lailatul Qadar sesuai surat Ad-Dukhan yang ditafsirkan oleh Qatadah. Wa mahaluh, bagaimana sanadnya? Sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Mu'ad ibnu Bishr al-Aqdi thiqah, dari Yazid ibnu Zurai imam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah imam, dari muridnya Qatadah yang paling kuat,
dari Qatadah. Maka sanad kepada Qatadah sanad yang sahih. Maka dari keutamaan yang 3 ini, di sana ada keutamaan yang lain, bahwa barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, Allah akan menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepadanya. Dan kebalikannya, jika Allah tidak menginginkan kepada seseorang tidak mendapatkan 1000 bulan, ataupun tadi dihitung 300.000 malam kebaikan, Allah akan mengharamkan darinya. Maka lihat ya ibadah Allah, permasalahan ibadah itu bukan dari just spirit, dari kesemangat kita, dari ijtihad kita, dari kepandaian kita, dari ilmu kita, dari kekuatan fisik badan kita. Lah, bukan itu. Kita bisa melaksanakan ibadah karena taufik dari Allah, perlu dicatat. Karena apa? Betapa dari manusia, kaum muslimin banyak sekali. Namun berapa yang malam-malam sekarang ini disibukkan di jalan-jalan, ataupun bermaksiat kepada Allah, ataupun malas di rumah dan sebagainya. Maka itu semuanya bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dimudahkan hatinya untuk sholat berjamaah di masjid, dimudahkan hatinya untuk duduk di masjid, misalnya iktikaf, ataupun belajar di masjid, ataupun seperti sekarang melaksanakan sholat tarawih dan menghadiri muhadarah. Maka itu tidak semua manusia, meskipun badannya diberikan kesehatan, meskipun pengetahuannya lebih pandai dari yang lain, cerdas, namun jika Allah tidak menginginkan, tidak bisa. Maka Allah berfirman di Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dari apa-apa yang mereka inginkan dan dambakan, semuanya tidak bermanfaat, kecuali kalau memang Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Allah akan menginginkan kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan kemudahan. Maka oleh sebab itu disyariatkan kita untuk meminta dimudahkan ibadah kepada Allah dari Allah sendiri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami'us Sahih. Berkata Rasulullah kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sini aku berikan kalimat, la tada'uhunna fi kulli duburin minas shalah. Jangan engkau lewatkan sebelum engkau salam agar membaca doa ini. Apa? Makanya tadi kita sholat juga agak panjang di tasyahud akhir agar membaca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik dan benar kepadamu. Jadi permasalahan ibadah kita minta kepada Allah. Maka berapa dari kaum muslimin bisa jadi dijauhkan dari kebaikan. Bahkan bisa jadi dia tinggal di pondok. Bahkan bisa jadi dia tinggal dengan sebelah masjid, ataupun dalam lingkungan yang baik. Namun jika Allah tidak menginginkan, maka Allah akan menjauhkan hatinya. Sesuai ucapan Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat dia lari dari kebaikan, maka Allah menutup hatinya dan kebaikan itu tidak diberikan kepadanya. Maka di sini kita meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kita untuk selalu taat kepadamu. Maka di sini barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan Lailatul Qadar kepadanya. Kenapa? Umur kita berapa? Kebanyakan dari umur keturunan ataupun pengikut Nabi Muhammad seperti nabinya. Nabi Muhammad tidak lebih dari 63 tahun. Maka kaum muslimin kebanyakan usianya 60, 70 paling banyak misalnya, kebanyakan. Maka malam Lailatul Qadar 83 tahun. Satu malam sebanding amalan 83 tahun. Ini keutamaan yang besar. Bisa jadi umur kaum muslimin yang kebanyakan 60-an, 70-an meninggal, mungkin Allah memberikan kepadanya satu
malam Lailatul Qadar dalam usianya, dia melaksanakan ibadah setiap tahunnya dalam keadaan baik dan benar, maka seakan-akan dia beribadah 83 tahun. Maka usianya yang tidak sampai kepada 83 tahun itu bisa dia peroleh. Maka oleh sebab itu, di sini dari keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana Allah memberikan taufik kepada mereka orang-orang yang diinginkan, dan Allah mengharamkan kepada orang-orang yang tidak Allah inginkan. Maka dia akan oleh Allah dijauhkan dari kebaikan ini. Orang lain sholat, dia di jalanan dengan kelompok gengnya, geng motor dan sebagainya, maka malam Lailatul Qadar hilang, tidak ada apa-apanya bagi dia. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Bahwa Allah telah memberikan bulan Ramadan yang diberkahi. Alaikum siyamuhu. Maka wajib bagi kalian untuk berpuasa kepadanya. Kemudian disebutkan, "Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Yang mana pada malamnya itu di bulan Ramadan, satu malam yang lebih baik ibadah seseorang pada saat itu dari 1000 bulan. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Faman hurima khairaha faqad hurima khairan katsir." Barang siapa yang Allah haramkan malam ini, maka Allah telah mengharamkan kepadanya suatu kebaikan yang paling banyak. Maka hadis ini datang tadi kita sebutkan dari Abi Hurairah, dari jalan Abu Kilabah an Abi Hurairah. Maka Abu Kilabah rawi yang thiqah, tetapi dia tidak mendengar dari Abi Hurairah sehingga munqati, sanadnya dhaif. Namun telah datang dari riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abbad Ibnul Walid, haddatsana Muhammad ibn Bilal, haddatsana Imran al-Qattan an Qatadah an Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima minha faqad hurimal khair kullihi wala yahrumu khairaha illa mahrum." Maka barang siapa yang jika Allah menginginkan kepadanya tidak diberkahi, tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, apapun yang dia lakukan, maka dia tidak akan pernah mampu mendapatkan keutamaan ini. Dan barang siapa yang diharamkan dari ini, illa al-mahrum qad hurima min khairin katsir, telah diharamkan dari perkara yang sangat besar, dan dia dalam keadaan diharamkan karena Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Jalan yang kedua dari Anas ibnu Malik ini sanadnya hasan, karena Muhammad ibnu Bilal disebutkan oleh para ulama la ba'sa bihi. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Maka kita meminta kepada Allah, permasalahan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah rizq dari Allah dan taufik dari Allah, sehingga kita meminta kepadanya. Jangan mentang-mentang kepada diri kita, aku bisa, aku semangat, aku bahkan aku iktikaf. Bisa jadi iktikaf setelah salat tarawih tidur sampai fajar. Bisa jadi jika Allah inginkan. Alhamdulillah. Maka mungkin itu yang bisa kita berikan dari soal pertama.